Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hermawanto. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA Nurul Anwar, Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 201698398358. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Nurul Anwar, Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Provinsi Jawa Timur. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Ada. Saya meminta ketua kelasnya agar memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Silakan memimpin doa. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Selanjutnya saya akan mengabsen kalian satu-satu. Yang saya panggil nanti angkat tangan, ya. Dan mengucapkan hadir. Siap? Baiklah, saya akan mengabsen satu persatu. Mulai dari Amelia. Hadir? Anis? Siatul Musrifah? Faiza? Muji? Masrullah? Safadur? Hasanah?
Aisyah, Hadir. Ulfa, Hadir. Rizkia, Hadir. Fitria, Hadir. Rizka, Hadir. Homsiatul, hadir. Sofia, Hadir. Mabrur, hadir. Bais, Zahro, Asma, gimana Asma? Hadir. Untuk teman yang sakit, doakan ya biar cepat sembuh. Baiklah semuanya, hari ini kita akan belajar tentang NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau disingkatnya adalah NKRI. Sebelum kalian belajar NKRI pada bab terakhir semester kedua kelas 10 ini, apa yang kalian masih ingat dari bab sebelumnya? Silakan kalian ungkapkan yang kalian ingat dari bab Bhinneka Tunggal Ika. Yang bisa mereview atau mengingat pembelajaran bab sebelumnya sambil berdiri ya Bapak. Ya, siapa yang mau mencoba pendapatnya atau mengungkapkan dirinya dari pembelajaran bab Bhinneka Tunggal Ika? Siapa? Silakan, Sofi. Sambil berdiri, tidak apa-apa. Siapa dulu? Yang nomor satu. Saya ingat tentang pelajaran kemarin, metode penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika yang baik. Bentuk kerja sama dalam keluarga, gotong royong dalam hidup bermasyarakat, tidak bersikap rasis dan mengecilkan karena perbedaan suku, marga maupun agama. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Selanjutnya, yang kedua, siapa yang ingin menambahkan mengingat pembelajaran yang kemarin? Siapa? Yang duluan? Siapa yang mau duluan? Hubungan keberagaman dengan persatuan. Persatuan di atas keberagaman merupakan usaha untuk menjaga integrasi bangsa. Dengan bersatunya masyarakat, maka akan tumbuh keteguhan hidup bersama sebagai satu bangsa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada Garuda Pancasila, yaitu makna dari Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman. Lagi. Cara untuk menjaga pemimpin persatuan, ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk menjaga pemimpin persatuan, yaitu memiliki sikap toleransi, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan, menerapkan sikap saling menolong dalam kebaikan, memiliki kesadaran dalam bela negara. Tepuk tangan untuk Bhinneka Tunggal Ika ditemukan, Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pertama kali pada abad 14 pada masa kerajaan Majapahit dalam kitab Sukasoma Kamyo karya Potagula. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada karya Potagula. Tepuk tangan untuk teman kalian. Pancasila, Abulah pendukung, patriot proklamasi.
Baiklah, anak-anak, kalian perhatikan video di depan untuk penambahan atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian perhatikan baik-baik dan apa yang kalian belum paham nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Submateri A, kesadaran akan hak dan kewajiban. B, peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. C, persamaan kedudukan warga negara. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Menjelaskan bela negara sebagai hak dan kewajiban sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Menguraikan peran dan kedudukan warga negara Indonesia, menghargai dan menerima adanya kesalahan kedudukan warga negara Indonesia. A, kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling menghargaikan dan mereka dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban adalah instrumen untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma seperti norma sosial dan norma hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Tiap pelajar memiliki hak dalam berupa hal-hal yang harus diterima dan dapat dituntut karena status sebagai warga sekolah. Hak warga sekolah yaitu mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang, mendapat perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Kewajiban warga sekolah: menghormati para guru, para staf, dan menghargai murid yang lain tanpa membeda-bedakan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus diterima dan dapat dipenuhi. Hak tersebut dijamin oleh norma atau aturan-aturan di lingkungan masyarakat. Salah satu hak kita adalah mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan kewajiban sebagai warga, yaitu menjaga dan merawat lingkungan alam dan membuang sampah pada tempatnya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin konstitusi atau hak konstitusional dan hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah dengan menaati hukum yang berlaku serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Bela negara sebagai hak dan kewajiban. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara disebut merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman.
Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha perdagangan negara diselenggarakan melalui pendidikan warga negara, pelatihan dasar militer secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. B. Peran dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Semua orang yang berada di dalam mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dan kekuasaan negara disebut penduduk. Definisi penduduk dikemukakan oleh Soekarno sebagai orang yang dengan sah atau tidak bertentangan dengan ketentuan mendapat tinggal dalam suatu negara. Berikut bagian penduduk dan bukan penduduk. Orang-orang yang mendiami suatu wilayah dibagi dua, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk dibagi menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara dibagi menjadi orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Peran dan kedudukan sebagai warga negara. Menurut Komisi tahun 1996, warga negara hakikatnya memiliki 4 peran yang meliputi peranan yang masif, aktif, negatif, dan positif. Peran pasif merupakan kepatuhan warga negara terhadap peraturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Contohnya, menaati peraturan lalu lintas dan berkaca tepat waktu. Peran aktif merupakan keikutsertaan atau partisipasi warga negara untuk terlibat atau dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Contohnya, memberikan hak suara pada pemilihan umum. Peran positif merupakan permintaan dari warga negara atas pelayanan negara untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Contohnya, memenuhi permasalahan listrik pada PLN. Peran negatif merupakan permintaan warga negara agar negara tidak turut campur dalam kehidupan pribadi. Contohnya, warga negara bebas memilih agama yang dianut. Peran dan kedudukan sebagai warga negara dalam bidang sosial budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Melainkan paparan utama tersebut, warga negara juga memiliki peran dalam bidang-bidang kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Contohnya, turut menghasilkan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Peran dalam bidang politik terkait partisipasi warga negara dalam bidang politik. Sejatinya warga negara dapat aktif berpartisipasi dalam bidang politik karena kebijakan politik mempengaruhi kepentingan warga negara. Contohnya menjadi anggota partai politik atau organisasi politik. Dalam bidang sosial budaya, warga negara memiliki peran penting terkait kesamaan atau warga negara. Warga negara berperan dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap warga negara lain, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya, ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di wilayah sekitar. Peran warga negara dalam bidang ekonomi dapat dilihat berdasarkan pasal 33 ayat 1 hingga 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya adalah mengembangkan ekonomi dengan asas kekeluargaan sehingga dapat membantu banyak orang. Peran warga dalam bidang pertahanan dan keamanan tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, ikut serta menjadi anggota Polri dan TNI. Kedudukan warga negara Indonesia. Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat 2 pedoman yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan apa. Dari video yang saya tampilkan ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau belajar menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan apa yang kalian perlu pahami dari mulai awal ini. Kelihatan ya? Bab yang kita pelajari yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasanya kita sering mendengar atau yang viral di TikTok, di Snack, di YouTube itu disingkat dengan NKRI. Nah, biasanya ada anak-anak sekarang kan NKRI juga mati. NKRI itu kepanjangannya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran dari bab ini ya. Yang pertama, saya harap kalian atau peserta didik atau murid itu dapat atau diharapkan mampu satu memberi contoh dan memiliki kesadaran. Kalian itu bisa memberikan contoh dan kesadaran hak dan kewajiban sebagai anak sekolah, satu anak sekolah, dua sebagai anggota masyarakat, dan warga negara sebagai rakyat negara Indonesia. Ya. Terus tujuannya yang kedua yaitu menjelaskan bela negara. Jadi karena kita lahir di negara Indonesia, ya kita harus punya kewajiban membela negara. Sebagai warga sekolah itu apa? Ya kalian masih sekolah, di dalam sekolah itu namanya warga sekolah. Kalau warga masyarakat, ya saat kalian pulang dan duduk di rumah itu adalah warga masyarakat. Kalau warga negara, ya karena kalian tinggal di negara Indonesia, jadi kalian adalah rakyat negara Indonesia atau warga negara Indonesia. Nah, kalian sebagai anak sekolah atau warga sekolah memiliki hak dan kewajiban. Hak itu apa? Kewajiban apa? Ada yang paham? Hak itu apa? Kalian kan pernah di pelajaran agama itu punya diajari hak dan kewajiban. Di sini apa? Hak. Mendapatkan perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang. Mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Hak itu adalah sesuatu yang kalian inginkan atau yang harus kalian dapatkan. Contohnya saat sekolah mendapatkan perlakuan yang adil. Walaupun di antara kalian semua ini kehidupannya berbeda, status sosialnya berbeda, itu memiliki hak untuk sekolah. Ya, di sekolah itu nggak boleh dibeda-bedakan. Ya kadang masih ada, tapi harusnya tidak boleh. Contohnya ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, itu biasanya masih menjadi perbedaan di setiap sekolah. Dimanapun masih ada, tapi ya usahakan kita atau sekolah itu kalau ada seperti itu, ya paling tidak kita bicara ke pemimpin sekolah atau ke kepala sekolahnya, biar apa? Tidak membeda-bedakan. Warga sekolah atau warga negara Indonesia ini memiliki hak perlakuan atau diperlakukan dengan adil. Adil itu antara si kaya dan miskin itu sama. Yang kedua, mendapatkan perlindungan. Jadi kalau tahu bullying, pembulian. Masa kalian kan sering tahu buka TikTok, buka Snack, buka YouTube. Di situ kan biasanya muncul ada kasus bullying. Pembulian itu kan sudah apa ya, kata-kata sudah biasa, sudah sering terdengar. Pasti pernah. Bully ya. Tulisannya PULLY. Apa itu? Kalau menurut bahasa Maduranya? Iya, maksudnya kalau di bahasa Madura kan pembulian kan mengambil kata serapan dari bahasa asing. Coba cuma ada aja kan? Penghinaan. Kalau kayak kita, kalau bahasa Indonesianya itu kayak kita merendahkan orang lain. Ya istilahnya membuli, ya kayak kita menyiksa orang lain itu ya dengan kelakuan sehari-hari. Kalau kewajibannya sama,
kalian sebagai murid itu memiliki kewajiban satu, menghormati para guru, baik ustaz, guru umum, guru agama, kiainya, baik kiai di sekolah maupun kiai di rumahnya saat ngaji atau kiai lagar ya, kata zaman dulu itu harus dihormati. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai warga sekolah. Contohnya seperti tadi, dari data itu masuknya nyapu sekolahnya sendiri harus dibersihkan. Nanti kalau suasana belajar yang enak itu yang merasakan kalian sendiri. Kalian betah di sekolah itu yang enak yang dapat ilmu kalian. Guru itu cuma menyampaikan apa yang ada di mata pelajaran. Yang mendapatkan manfaatnya siapa? Kalian sendiri nanti. Manfaat dari suatu pelajaran atau pembelajaran itu enggak harus dinikmati langsung sekaligus. Terkadang nanti setelah kalian lulus SMA ini mungkin saat kerja, dalam kerja diajari pelajaran pendidikan Pancasila tentang NKRI, tentang kebinekaan. Kebinekaan itu apa? Iya, kalau kalian cuma tinggalnya di Madura saja, ketemunya sama orang-orang Madura. Kalau kalian pas kerja di Surabaya ada orang Papua. Orang Papua tahu. Terus ada orang Hindi, ada orang Cina. Agama beda, kulit beda, sukunya beda. Jadi di situ nanti kalian mengalami sikap yang saya harus lakukan apa dari pelajaran ini saja. Ulangi, yang bawa HP, yang ada paketnya silahkan dibuka. Ya, gunakan yang saya berikan tadi. LKPD yang saya bagi. Bukan di hadapan tiga ya. Nih. Silakan kalian browsing sesuai materi yang saya kasihkan. Ya. Sesuai materi yang saya kasihkan. Yang barusan saya kasih, di situ kan ada tentang NKRI, tentang Keresahan Indonesia. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan, saya cari jawabannya. Cari contoh-contohnya di HP kalian. Di situ kan ada dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini kan, ya kan? Di sini kan ini ya, sampai pelajari, sampai cari melalui HP-nya, kan ada paketnya. Ya. Nanti kalian cari ya, jawabannya di contoh-contohnya materinya. Kalau kalian membuat video atau membuat PowerPoint, cari materi ini. PowerPoint-nya yang cocok apa? Dari HP ya. Kenapa? Yang baru siapa? Nanti kayak kemarin buatkan dulu minyak. Jangan apa? Cari melalui HP PPT tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Oke. Nanti setelah itu kalau setelah dapat, nanti kita berikan itu ya. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ya. Setelah itu ditampilkan seperti pertemuan yang bab ketiga dibalik tampilkan dua. Hah? Membuat PPT buat orang lain seperti itu. Kalian lihat di HP-nya nanti di browsing PPT, ketik PPT materi atau mata pelajaran pendidikan Pancasila bab bab negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ada. Begini. Iya. Ada kakeknya ya. Saling membuat PPT ya. Jadi babnya negara kesatuan Republik Indonesia. PPT itu seperti itu. PPT itu di internet, di Google. Ada browser Pramini-nya? Di Pramini bisa, di Google bisa, atau di YouTube nanti di download offline ditayangkan. Jika kalian, oh ini materi akan saya observasi atau akan saya kerjakan, juga saya kerjakan. Ya. Oke. Ini negara kesatuan. Oke, siapa yang mau menampilkan judul tugas kedua? Silakan masuk ke depan. Ayo, pokoknya siapa dulu? Ke depan, bukan di sana ya, ke depan. Ya, perhatikan teman-temannya. Silakan. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahasa Nusantara. Nama saya Cibida. Oh, cerita ada ini. Jadi nggak bisa ya. Saya Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kewajiban warga negara Indonesia. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok saya Darjati. Apa negeri? Tugas hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nama kelompok saya, nama teman saya Makhluk Moji dan ciri-ciri jelaskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Kesadaran akan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya saling mengandaikan bagaikan dua sisi dari mata uang yang sama. Kewajiban adalah instrumen dalam kehidupan sehari-hari. Ada mewujudkan hak-hak yang dijamin, hak yang diperoleh serta oleh berbagai norma. Seperti norma kewajiban yang tidak boleh diingkari, sosial dan norma hukum baik sebagai warga sekolah, warga masyarakat maupun sebagai warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga jelas yang belajar memiliki hak dalam berupa hal yang harus diterima dan dapat dituntut pada status sebagai warga sekolah. Hak mendapatkan perilaku yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa mempermasalahkan dapat mendapatkan perlindungan di area sekolah serta suasana yang kondusif untuk belajar. Kewajiban menghormati para guru, para staff, dan menghargai murid yang lain tanpa membeda-bedakan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempat. Kewajiban sebagai masyarakat. Sebagai warga masyarakat jika mengambil hak dan kewajiban tentu yang dan dapat hak tersebut dijaga oleh salah satu hak yang kita adalah mendapat tempat tinggal yang layak dengan kewajiban membuang sampah dan pada kewajiban sebagai warga negara. Ada kewajiban yang setiap orang sebagai warga negara dapat berupa hak asasi yang dijamin hak konstitusional dan hak lain yang diatur oleh peraturan undang-undang. Salah satu hak perlakuan yang
yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran ini ditutup, mari kita baca doa terlebih dahulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.